Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan tema kelompok konsep dasar sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Ilham. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama seorang narasumber. Dan di sini kita bakal berbincang-bincang mengenai pelestarian batik yang ada di Jawa Timur. Fokusnya ke mencegah ancaman batik diklaim oleh negara asing. Nah, boleh kakak memperkenalkan diri? Oke. Terima kasih ya waktunya Mas Arif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aga Kholis dan biasa dipanggil dengan Aga. Saya seorang mahasiswa aktif angkatan 2023 Prodi Pendidikan Sejarah. Dan untuk kesibukan saya akhir-akhir ini masih sama ya Mas ya. Iya. Seperti kuliah gitu, terus ada beberapa organisasi seperti BEM, dan saya juga tergabung dalam asisten laboratorium Rumah Sejarah UNESA. Jadi kesibukan saya tidak jauh-jauh dari seorang mahasiswa yang seringkali kalau malam-malam bikin mie. Ya, jadi seperti itu ya Mas ya. Terima kasih. Ya. Nah, berarti saya dengan Mas Aga ya. Iya Mas. Iya. Di sini kita punya beberapa pertanyaan Kak tentang pelestarian batik di Jawa Timur tadi. Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Nah, pertanyaannya ini apa aja upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah gitu untuk melestarikan batik di Jawa Timur? Silakan Kak jawab. Oke, upaya pelestarian dari masyarakat dan pemerintah ya. Berarti ada dua. Dari segi masyarakatnya tersendiri kan, kalau dari pengamatan saya itu kita dari SD, di MI pun juga sama, di SMP, di MTS pun, dan SMA, SMK itu selalu diajaranya bagaimana itu membatik. Masnya punya pengalaman membatik gak? Belum. Pernah punya. Oh, berarti di tiap sekolah itu berbeda. Jadi di sekolah saya itu ada pelajarannya itu membatik. Jadi seperti itu dari segi masyarakatnya sendiri. Dari segi pemerintahan, dari pemerintahan sendiri itu banyak banget yang dilakukan oleh pemerintahan hingga batik ini tetap menjadi warisan budaya Indonesia. Jadi di tahun berapa itu pemerintah itu mendaftarkan batik sebagai warisan budaya lokal ke UNESCO sebagai warisan tak benda di ini 1996 dan oleh Yayasan Batik Indonesia. Dan untuk sekarang pemerintah itu mewajibkan ASN itu untuk memakai batik. Jadi kalau masnya bertanya-tanya kenapa guru-guru mas di SMA dulu itu pakai batik, ya itu Kemendagri apa itu kepemerintahan yang mewajibkan seluruh ASN itu memakai batik. Biasanya itu di hari Kamis dan Jumat. Jadi seperti itu Mas. Oke, berarti jawaban dari Mas Aga ini kita udah diajari membatik dari mulai sekolah sekolah menengah pertama, terus juga di pemerintahan di ASN itu diwajibkan memakai batik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya boleh ya Kak? Pertanyaan selanjutnya ini mengenai tantangan. Apa sih tantangan yang dihadapi dalam melestarikan batik di era sekarang ini gitu? Silakan Kak. Tantangan, mengingat tantangan sendiri bagi kita generasi Z ya. Generasi Z, apalagi generasi Alpha, itu sangat sulit sekali menurut saya. Tantangannya itu banyak sekali. Apalagi kita belum ada 5 tahun ini diterpa badai COVID-19 yang dimana-mana itu di sektor ekonomi khususnya itu macet atau mati. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk
meneruskan meneruskan budaya ini, budaya batik membatik ini dari segi ekonomi, terus dari segi pelestariannya. Dan saya kira batik ini menurut persepsi orang-orang generasi Z atau generasi Alpha ini adalah suatu busana yang mengerucutkan pada kekondangan. Iya enggak? Iya. Kekondangan. Jadi batik kenapa sih identik dengan kondangan, atau ada beberapa masyarakat yang mempersepsikan seperti itu. Jadi mulailah dari sekarang itu, dari kita sendiri itu selalu memakai batik seperti saya sekarang pada saat ini. Jadi kemana-mana itu pakai batik juga apa-apa gitu. Apalagi kan kemarin tuh ISO Speed kan kesini pakai batik tuh, keren banget itu. Ya, jadi tantangannya ada banyak sekali sih ya untuk mempopulerkan batik hingga ke generasi saat ini. Terima kasih. Oke, berarti tantangan tersendirinya itu dari perspektif ya, karena batik tuh hanya dipakai untuk kondangan ya Kak. Nah gitu, jadi ya itu karena perspektif tadi, jadi batik kurang terlestarikan. Makanya kita perlu melestarikan batik dan membuang perspektif yang seperti itu. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah ini pertanyaannya mengenai motif. Nah, motif batik apa yang paling terkenal di Jawa Timur, dan apa sih makna dari motif itu, Kak? Boleh dijawab? Oke. Sebelumnya motif batik yang ada di Jawa Timur ini banyak banget, Mas. Dari setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing, seperti di Sidoarjo, di Lamongan, di Gresik, di Jombang, di Nganjuk, di Lumajang, apalagi di Pamekasan. Terus apalagi di ini nih, kota kelahiran saya di Ponorogo itu ada juga. Tapi yang saya highlight di sini yang di wilayah Jawa Timur itu ada batik motif Sawung Galing, Mas. Jadi batik motif Sawung Galing ini dari kota Surabaya sendiri. Dari batik motif Sawung Galing ini ada 2 ekor ayam jago. Itu seperti itu, ada motif ayam jago yang lagi bertarung, dan warnanya itu cerah banget, seperti warna ungu, merah gitu. Jadi motif batik ini pertama kali digunakan pada 1996 kalau nggak salah di kota Surabaya. Sekarang tuh pabriknya itu masih beroperasi pada saat ini juga di Jemur Sari. Nah, jadi motif batik ini tuh terinspirasi dari Joko Barek. Joko Barek itu kayak dulunya itu pria yang tak terkalahkan gitu. Jadi itu yang memotivasi si pembuat untuk menerapkan cerita tersebut dari cerita Joko Barek tersebut. Seperti itu. Ya. Oke, jadi ada makna tersendirinya guys dari motif yang terkenal di Jawa Timur itu. Yeah, baby, you are. Yeah, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, love the angel. Tomorrow comes and goes before you know. Oke, berarti kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke. Nah ini ada mengenai industri kreatif. Jadi apa sih peran penting industri kreatif dalam menjaga keaslian batik dan mencegah diklaim negara lain, gitu Kak? Oke. Industri kreatif. Kalau kita ngomongin industri kreatif itu tidak jauh dari Gen Z dan milenial ataupun Gen Alpha ya, apalagi. Jadi industri kreatif kan identik dengan pemasaran. Identik dengan pemasaran seperti di sosial media gitu. Jadi kita gembar-gemburan aja di media sosial seperti yang kita lakukan sekarang pada saat
eh, Malaysia itu kemarin kan mengeklaim kebudayaan Minangkabau kan. Ya seperti itu, kita gembar-gembar aja di media sosial seperti itu. Terus kita memasarkan batik itu milik budaya tersendiri, dan kita memasarkan bahwasanya budaya kita satu ini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda, seperti itu. Nah, tadi dari jawabannya Mas Aga mengenai industri kreatif itu nggak jauh-jauh dari kita nih ya, Mas. Dari generasi sekarang, cara kita mencegah gitu batik diklaim oleh negara asing. Nah, oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini mengenai resiko. Jadi, apa sih Kak resiko yang muncul jika batik berhasil diklaim oleh negara lain? Resikonya? Resiko. Oke, kalau resiko banyak banget. Tapi yang aku omongin ada beberapa aja ya. Yang pertama itu bangsa Indonesia akan kehilangan satu identik atau identitasnya. Kan batik itu sudah identik banget dengan Indonesia. Bahkan aktor-aktor Bollywood, terus artis mancanegara juga pernah pakai batik juga. Kalau itu berhasil diklaim oleh negara tetangga, tentunya akan jadi masalah yang besar di Indonesia, seperti kehilangan identitas, sejarah yang mulai akan terbenam. Terus yang kedua adalah jika batik ini berhasil diklaim oleh negara sebelah, itu yang akan terjadi adalah dari sektor ekonomi dan industri, yang jika mana kalau batik ini bisa diklaim oleh mereka, yang pertama terdampak adalah di sektor ekonomi tersebut. Dan bila mana di Indonesia tersendiri menurun minat kepada batik, akan terjadi PHK, dan sektor industri tersebut bisa mati. Dan itu sangat bahaya sekali bagi penduduk-penduduk, terkhususnya di wilayah Jawa, apalagi batik Pekalongan gitu, dan Surabaya, Pamekasan, Lumajang gitu. Dan yang ketiga adalah hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Malaysia atau negara lainnya itu akan terjadi keretakan yang sangat besar, karena bila mana suatu budaya yang menjadi identik itu diakuisisi atau diklaim oleh negara sebelah, itu akan menjadi tren panas. Jadi akan mengaruh ke sektor-sektor selain batik tersebut. Jadi hampir nggak bisa dibayangin aja sih ya. Seperti halnya di tahun pertengahan tahun 2000 tuh, Riok Ponorogo, terus rendang dan lain-lain. Jadi jangan sampai lah kita punya budaya tapi nggak diwarisin ke adik-adik kita, ke cucu kita, ke anak-anak kita. Oke. Terima kasih Mas Aga. Mungkin gitu ya teman-teman. Jadi resiko yang muncul jika batik berhasil diklaim oleh negara lain itu bakal jadi masalah besar tersendiri bagi Indonesia, dan Indonesia bakal kehilangan identitas budayanya sendiri. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini ada mengenai kolaborasi. Apakah ada Kak bentuk kolaborasi internasional yang bisa membantu Indonesia buat melindungi batik dari klaim negara lain? Silakan. Oke, apakah ada kolaborasi dari internasional ya untuk melindungi batik ini? Yang pertama saya akan menjawab UNESCO. Kenapa UNESCO? UNESCO itu pengaruhnya di seluruh dunia ini sangat kuat banget. Jadi kalau kita mengklaim suatu budaya, suatu apapun itu ke UNESCO dan mendapatkan hak paten dari apa yang kita ajukan, itu akan sudah paten, nggak bisa dirubah, hampir nggak bisa dirubah. Jadi kenapa kita ikut UNESCO? Beberapa manfaatnya itu seperti itu. Jadi di ASEAN juga seperti itu. Jadi lebih kuat itu di
Jadi terus yang kedua itu ada teori kedaulatan negara. Apa itu teori kedaulatan negara? Jadi kedaulatan negara itu mengacu pada prinsip bahwa setiap negara itu memiliki hak untuk mengatur urusan di dalam wilayahnya seperti di dalam wilayahnya sendiri tanpa ada campur tangan oleh wilayah masing-masing negara. Jadi seperti politik, ekonomi, dan tentunya juga budaya itu tercantum dalam teori kedaulatan negara. Jadi teori kedaulatan negara ini lebih dari sekedar aturan. Teori ini memberikan landasan bagi setiap negara untuk merencanakan kebijakan dan tindakan yang akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi negara tersebut. Jadi ini merupakan suatu landasan untuk mengajukan suatu budayanya untuk ke kancah internasional. Dan lagi Kementerian Luar Negeri Indonesia saat ini juga dan dulu-dulu juga itu selalu mengupayakan pemasaran batik ini ke negara-negara yang dikunjungi mereka. Dan banyak banget kayak petinggi-petinggi negara lain pakai batik gitu, dan artis-artis, influencer, dan beberapa yang nggak aku sebutin itu banyak banget. Jadi banyak banget yang menjadi perlindungan kita untuk bisa diklaim negara lain. Terima kasih. Oke, jadi dari jawaban Kak Aga ini kolaborasi internasionalnya itu dari UNESCO. Nah, jadi UNESCO ini bisa membantu Indonesia untuk melindungi batik yang bisa diklaim oleh negara lain. Jadi gitu. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini sebuah pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaannya mengenai teknologi. Jadi bagaimana Kak perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk melacak dan melindungi hak cipta atas desain batik Indonesia. Seperti itu Kak, silakan. Oke, untuk melindungi dan melacak ya. Iya. Dan itu aku ngerti itu barcode. Di semua produk itu kalau untuk menjaga keasliannya itu pakai barcode. Di batik pun juga serupa, bisa digunakan barcode itu sebagai upaya untuk melacak atau menjaga keaslian dari produk tersebut. Dan yang kedua itu ada ini sih, blockchain. Blockchain tuh kayak kalau kamu pernah belajar atau main forex ataupun saham dan segalanya itu bisa digunakan tuh. Jadi blockchain ini kayak menciptakan tinggalan catatan digital yang tidak bisa dirubah, dan itu bisa digunakan pada batik. Dan yang ketiga itu kebijakan pemerintah. Lagi-lagi kebijakan pemerintah ini sangat berpengaruh kepada apapun sektor tersebut. Suatu kebijakan pemerintah itu bisa mengatur semuanya gitu. Jadi ada 3 tadi ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Jadi kesimpulan dari jawaban dari jawaban Kak Aga ini, perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan itu adalah barcode. Ya barcode ya Kak? Ya barcode. Ya barcode, seperti itu. Baik, mungkin itu Kak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bincang-bincang mengenai pelestarian batik yang ada di Jawa Timur. Jadi kesimpulan dari perbincangan ini, tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah berperan penting dalam melestarikan batik, dan juga untuk upaya pencegahan diklaim oleh negara lain, yaitu adanya kolaborasi internasional agar memperkuat pelestarian batik yang ada di Indonesia ini. Nah, baik teman-teman, tadi adalah perbincangan kita mengenai pelestarian batik yang ada di Jawa Timur, terfokus ke pencegahan dari ancaman batik diklaim oleh negara lain. Terima kasih Kak Aga sudah bisa membantu kami untuk wawancara ini. Oke. Saya Arifin Ilham. Saya tutup video ini.
Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.